Devita Desidera Danilo, NIM 321-220-27. Saya Maria Alfa Aga dengan NIM 321-2002. Saya Gradiana Muru dengan NIM 321-22014. Saya Manarti dengan NIM 3212-2028. Di sini kami akan membahas mengenai tentang Internet Marketing Communication atau komunikasi pemasaran terpadu atau biasa disingkat dengan IMC. Integrated Marketing Communication atau komunikasi pemasaran terpadu atau biasa disingkat dengan IMC. IMC menjadi salah satu konsep yang semakin banyak diterima di dalam dunia pemasaran. IMC juga merupakan suatu strategi pemasaran bagi bisnis Anda untuk mengomunikasikan pesan yang sama di semua saluran pemasaran. Terdapat 6 pelaksanaan strategi IMC. Yang pertama, analisis situasi, kondisi dan target pasar atau Analysis of Promotional Program Situation. Dalam tahap ini, pihak perusahaan akan menganalisis adanya kelebihan dan kelemahan data akan target pasar. Setelah menemukan kelebihan dan kelemahannya, kemudian mereka akan berusaha menemukan titik permasalahan sekaligus solusinya. Yang kedua, analisis tujuan penggunaan IMC atau Analysis of Communication Process. Selanjutnya adalah langkah yang mengharuskan pihak perusahaan menganalisis tanggapan dari penerima informasi supaya hasil akhirnya sesuai dengan tujuan perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, menyusun budget atau budget determination. Menyusun budget atau anggaran, apakah anggaran modalnya memang sudah tersedia di awal atau top down atau baru disusun berdasarkan bagaimana alokasi anggarannya atau bottom up. Dalam langkah ini, perusahaan justru akan lebih mudah ketika menyusun prioritas aktivitas mana yang hendak dilakukan. Yang keempat yaitu deployment IMC atau program dalam langkah ini, nantinya pihak perusahaan akan mengembangkan program komunikasi pada pemasaran yang akan ditempuh. Yang kelima, integrate and implement IMC atau strategi. Dalam tahap ini biasanya akan mengkombinasikan dengan strategi marketing mix. Kemudian akan ada kegiatan memproduksi iklan, membeli media time and speech, dan melaksanakan desain yang telah direncanakan sebelumnya. Meskipun begitu, setiap karyawan harus tetap melaksanakan pekerjaan mereka secara bertanggung jawab. Yang keenam, monitoring, evaluasi, dan kontrol atas IMC. Dalam tahap terakhir ini, nanti pihak perusahaan akan mengevaluasi hasil kinerja para karyawan yang terlibat, apakah program yang dijalankan sudah efektif atau belum. Berikutnya adalah unsur-unsur dalam promosi IMC. Yang pertama, iklan atau advertising. Iklan menjadi bentuk komunikasi non-personal yang dibagikan di berbagai media massa, mulai dari TV, radio, koran, hingga majalah yang berisikan informasi tentang perusahaan beserta produk dan jasa yang akan diperkenalkan kepada pelanggan. Yang kedua, pemasaran langsung atau direct marketing. Sebuah aktivitas pemasaran yang teknik komunikasinya dilakukan oleh perusahaan secara langsung kepada konsumen. Biasanya aktivitas dari pemasaran langsung ini dilakukan dengan cara mengirimkan direct mail, telemarketing, hingga direct selling kepada konsumen sasaran. Yang ketiga, pemasaran interaktif atau internet atau internet marketing. Promosi jenis ini lumayan banyak dilakukan oleh perusahaan, sebab saat ini memang jaringan internet diandalkan untuk keperluan berbagai bidang, tak terkecuali dalam strategi pemasaran. Aktivitas ini dilakukan secara interaktif, yakni melalui handphone digital atau TV interaktif secara online, yang tentu saja menggunakan jaringan internet. Yang keempat, promosi penjualan atau sales promotion.
Aktivitas promosi ini akan dilakukan dengan cara membagikan sampel produk atau kupon kepada calon konsumen. Promosi penjualan yang ditujukan kepada distributor dan pedagang dapat dilakukan dengan mengadakan kontes penjualan, pemberian harga khusus, hingga menyediakan merchandise yang berasal dari perusahaan secara langsung. Yang kelima, publisitas atau publicity dan hubungan masyarakat atau public relation. Publicities atau publicity ini tentu saja berbeda dengan iklan atau advertising, sebab dalam hal ini nantinya akan masuk ke jaringan media massa perusahaan dengan bentuk berita seputar produk dan jasa hingga melakukan event yang nantinya akan diinput dan kemudian dipublikasikan oleh media massa. Yang keenam, penjualan personal atau personal selling. Dalam promosi ini nantinya akan melaksanakan berbagai aktivitas komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka antara penjual dengan calon konsumen. Dalam aktivitas ini akan dilakukan presentasi, menjawab pertanyaan dari konsumen berkaitan dengan produk yang tengah ditawarkan hingga mendapatkan prospek pesanan. Yang ketujuh adalah word of mouth marketing. Dalam hal ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara perorangan dan bersifat lisan, tertulis maupun melalui media elektronik. Hal-hal yang disampaikan adalah tentang pengalamannya ketika melakukan transaksi pembelian atau mengonsumsi produk jasa yang berkaitan. Yang kedelapan, event dan experience. Dalam hal ini akan berupa kegiatan perusahaan yang mensponsori aktivitas dan program melalui perencanaan sebelumnya. Aktivitas dan program tersebut nanti akan dirancang untuk kepentingan interaksi perusahaan yang berkaitan atas merek dengan masyarakat sasaran. Yang kesembilan, komunikasi di tempat pembelian atau point of purchase communication. Dalam hal ini nantinya akan melibatkan poster, tanda, dan berbagai materi lain yang didesain secara khusus guna mempengaruhi keputusan calon konsumen supaya bersedia untuk melakukan transaksi di tempat pembelian. Yang berikut adalah pentingnya melakukan strategi IMC. Yang pertama, menyampaikan pesan yang konsisten. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa seorang pemasar melakukan strategi integrated marketing communication. Yang pertama, IMC bertujuan untuk menyampaikan pesan yang konsisten sehingga calon konsumen dapat benar-benar menerima dan memahami pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, membangun pencitraan suatu merek. Dalam membangun pencitraan suatu merek, bukan hanya pesan Anda yang akan selalu sama, tetapi unsur-unsur merek Anda juga akan ikut serta terbentuk dengan lebih mudah ketika ciri khas yaitu logo, konten, dan suara bekerja dengan baik secara bersama-sama, maka Anda dapat memaksimalkan pencapaian merek Anda dengan lebih mudah. Yang ketiga, menciptakan pengalaman pelanggan, yaitu di dunia digital, pelanggan tidak hanya mencari produk atau layanan favorit saja, namun mereka menginginkan pengalaman yang benar-benar sesuai dengan keinginan mereka. Melalui strategi IMC, pelanggan akan ikut membantu menentukan bagaimana pesan bisnis Anda disampaikan, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik bagi bisnis Anda. Dan yang keempat adalah menjaga pesan dan tujuan yang jelas. Strategi ini tidak hanya memperkuat pesan yang sama di benak konsumen saja, tetapi juga dapat menjaga pesan dan tujuan yang jelas dalam bisnis Anda sendiri. Yang berikutnya adalah cara menyusun integrated marketing. Yang pertama, tentukan tujuan kampanye. Langkah pertama dalam menyusun kampanye pemasaran terpadu adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai. Kampanye ini dapat ditujukan untuk meningkatkan kesadaran merek saat meluncurkan produk baru. Yang kedua, pemilihan saluran pemasaran yang relevan. Dalam pemilihan saluran pemasaran yang relevan ini, kita dapat menggabungkan saluran pemasaran digital dan tradisional, serta melibatkan departemen yang penting seperti penjualan, desain, dan lain-lain. Yang ketiga, kenali buyer personal untuk setiap saluran. Setiap saluran pemasaran memiliki buyer persona yang berbeda-beda.
Oleh karena itu, penting bagi seorang pemasar untuk memahami karakteristik orang-orang yang akan menjadi target audiens di setiap saluran. Dengan memahami hal ini, pesan merek yang disampaikan dapat menjadi sesuatu dan efektif bagi audiens yang dituju. Yang keempat, buat aset pemasaran. Dalam tahap ini, diperlukan peran-peran kreatif seperti desainer, penulis naskah, penulis konten, videografer, dan peran lainnya sesuai dengan jenis konten yang direncanakan oleh tim pemasaran. Yang kelima, rencanakan metode pengumpulan prospek atau lead. Aktivitas penting dalam pemasaran adalah mengumpulkan prospek dan mengelola informasi atau data yang diperoleh. Yang terakhir, meluncurkan kampanye. Setelah semua tahap di atas dilalui, saatnya meluncurkan kampanye. Pastikan semua proses ini dikomunikasikan dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas saluran pemasaran dan departemen terkait lainnya untuk memastikan koordinasi dan keselarasan yang baik. Yang berikut konsistensi. Untuk pemasaran terbaik, perluas uji konsistensi ke P lainnya, yaitu P, produk, place, people, dan lain-lain. Dan pastikan mereka mendukung dan mencerminkan pesan yang Anda sampaikan dengan konsistensi yang baik. Yang berikut continuity. Kampanye yang sukses adalah kampanye yang telah berjalan selama bertahun-tahun dibangun di atas ide atau pesan kreatif yang sama, tetapi menggunakan media dan cara terbaru untuk mewujudkan pesan tersebut. Complementary sendiri ini mereka mungkin menarik tetapi bersama-sama. Mereka sangat berdampak dan saling melengkapi. Misalnya, jika Anda membuat iklan di televisi, akan lebih baik jika Anda juga melalui memikirkan untuk melakukan periklanan di layanan streaming seperti YouTube. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.